dok dok dok. Oh, dok 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 dok. Udah hampir pensiun, hampir ya. Biasanya orang pensiun itu suka linglung atau kehilangan pekerjaan. Nah, sebelum itu terjadi, saya ingin menciptakan apa ya yang harus aku kerjakan apa ya. Saya ngelihat, pokoknya terinspirasi aja di sepanjang jalan itu ngelihat orang tua bawa sepeda ontel, masih jualan apa tuh perabotan rumah tangga dari bambu, yang kipas bambu, apalagi itu. Pokoknya kenapa orang tua itu masih semangat ya? Dan saya belum tua-tua banget. Oh udah bingung mikirin kerja apa. Akhirnya nyambung sama ibu-ibu yang anak-anaknya bandel-bandel yang suruh Mas Andren, ya Bu tenang aja Bu, saya bantu ini dorong-dorongnya, pokoknya siapin aja produksi, saya akan mati-matian ikut menjualkan dorong-dorong ini, pokoknya goreng terus dorong-dorong di Garut, saya akan semangat terus menjualnya dengan sepeda ontel yang terhina ini. Ya, begitu ceritanya. Tadi kan dikatakan apa selama ya, alhamdulillah ada sisa-sisa syuting ya, sisa-sisa episode, sisa-sisa season yang masih pakai, dan untuk jaga-jaga supaya tidak pakai lagi di sinetron, makin berdatangan wajah-wajah baru, talent-talent baru. Saya udah siap dengan tenaga baru, dengan tetap ketemu penggemar, ketemu fans yang sudah mulai pada kecewa gitu karena saya sudah jarang di televisi. Nah, untuk membayar kekecewaan para penggemar itu, saya peluk mereka dan ajak foto bersama. Tapi capek juga foto. Mereka seneng, tapi saya capek. Timbullah gimana sambil jualan aja ya. Oh ternyata seneng, mereka seneng, saya juga seneng, dan istri tidak marah. Tapi emang ini yang mengingat dunia entertain tidak bisa diandalin gitu ya? Ya, sebenarnya saya salah kalau bilang dunia entertain tidak bisa diandelin ya, karena kesalahan pribadi saya, jangan nyalahin dunia entertainnya. Dunia entertain itu malah berkembang, apalagi sekarang saya tadinya nggak bebas berekspresi gitu, tapi setelah ada yang namanya yang lain-lain itu platform yang lain-lain, jadi saya terbawa-bawa gitu, terbawa arus baik lah, yang jeleknya saya nggak ikutin. Nah, akhirnya saya punya keyakinan bahwa dunia entertain akan tetap berkembang, tapi dunia sinetron, dunia film akan ada batasnya. Dan tidak bisa selamanya gitu ya Kang, Ya. menjamin kehidupan televisi sendiri dan keluarga. Iya, tidak bisa selamanya. Tapi preman pensiun ini memberikan bekal ya ke saya untuk supaya hiduplah di dunia nyata, katanya. Jangan di dunia sinetron. Kalau di dunia sinetron kamu membangun masjid, kenapa di dunia nyata nggak bisa gitu? Nah, akhirnya begitu. Di dunia sinetron saya menjadi Kang Mus, jualan kicimpring, menjadi bos besar kicimpring, jadi perbesar bisnis kita, perbanyak keuntungannya, saya butuh duit banyak buat masjid. Nah, dari kalimat itu, kenapa Epy Kusnandar tidak bisa ngomong seperti itu ke teman-teman? Yuk kita bikin armada dorok-dok, yuk kita jualan dorok-dok seperti Muslihat jualan kicimpring. Kang
Kang Epi Kusnandar juga bisa lah jualan ke Hongkong dan bisa bisa membangun pesantren buat anak-anak. Tapi nggak capek Kang, kan naik sepeda nunggu usia yang udah nggak muda lagi. Jadi pikiran tergantung mindsetnya ya. Naik sepeda itu kebayang dari Kalibata ke Jagakarsa ke naik sepeda. Ternyata ada tekniknya sepeda itu. Kalau di dataran dan turunan itu dinaikin. Begitu ditanjakan nggak usah dipaksa untuk digoes. Turun aja, tuntun dan kita jalan. Itu sambil istirahat. Emang bener nggak capek. Bukan nggak ada capeknya ya, nggak capek memang nggak capek. Saya juga dari orang tua yang ngayuh sepeda sepanjang hari itu tekniknya begitu. Dan hobi tetap tersalurkan, jualan tetap ya berjalan gitu. Ya olahraga juga dan istri akhirnya awalnya khawatir sakit malam-malam pulang pergi naik sepeda, tapi itu buat latihan saya. Akhirnya udah nggak marah lagi sekarang istri karena dorok-dorokna laku. Iya. Diusir katanya ya. Iya. Pokoknya sama aparat itu saya bukan hanya security sama polisi di jalanan, saya suka dibentak-bentak dan ada hikmahnya juga. Ditanya nama saya nggak jawab, ditanya nama saya nggak jawab, begitu dibentak nama siapa? Nah baru di situ saya sadarkan Epi Kusnandar, nama saya Epi Kusnandar, nama saya Epi Kusnandar. Baru sadar tuh nama saya Epi Kusnandar, baru sadar dari situ. Dan nama tersebut tapi takut tetap menjadi Epi Kusnandar, jadi penakut gara-gara dibentak-bentak. Dan saya juga dibentak sama istri saya, suruh jualan gitu, suruh jualan. Kalau dia mah tidak dibentak-bentak karena terlatih dari kecil jualan. Dia enjoy aja tuh jualan di jualan takjil ini, enjoy aja. Kalau saya kan ada batinnya, agak kena mental tuh kalau disuruh jualan. Karena dulu waktu di SD saya ketangkap lagi jualan es mambo, ngelihat, terinspirasi ngelihat anak kecil bisa jualan, kenapa saya nggak bisa? Saya ikutin di mana ngambilnya itu di agen saya ngambil, saya es, wah seneng banget, ada yang banyak yang beli, tapi saya dilaporin ke orang tua itu si Epi jualan, saya dimarahin bahwa jualan itu hina, jadi saya nggak laku. Ya udah silakan. Nah saya nggak mikirin itu ya, karena saya itu orang yang dikenal dan udah terkenal, jadi nggak mikirin itu. Saya serahkan ke istrinya, tanya kalau masalah modal berapa, ongkos angkut berapa, itu saya nggak pikirin karena istri saya udah kamu di depan aja. Gitu. Ya. Pemirsa, kita lanjutin yuk itu keburu maghrib sekarang, jualan takjilnya keburu habis. Yuk kita lanjutkan. Kita kebablasan ngobrol nih.